Shalom, saudara-saudara semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai hidup dari iman. Nats yang terambil di dalam Galatia 3 ayat yang ke-7. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Saudara, menjadi anak-anak Abraham atau anak keturunan Abraham itu berarti bukan hanya merupakan sebuah pengakuan di dalam diri saja. Pengakuan itu sendiri mengandung konsekuensi bahwa seseorang haruslah memiliki gaya hidup yang dimiliki oleh Abraham sebagai bapak orang percaya atau bapak orang beriman. Gaya hidup Abraham adalah gaya hidup yang berkualitas tinggi, yang memiliki ketaatan yang tinggi terhadap semua ketetapan Bapa yang diperintahkan di dalam dirinya. Pada renungan yang lalu, kita sudah membahas mengenai Abraham dan iman Abraham yang berisi ketaatan atau penurutannya untuk berkeputusan hanya melakukan kehendak Bapa di dalam hidupnya. Abraham begitu taat ketika dia diminta oleh Tuhan untuk meninggalkan negeri tercintanya di Ur Kasdim untuk menuju ke negeri yang belum jelas di mana tempatnya, tetapi karena hal-hal itu adalah perintah Tuhan, maka Abraham taat dan pada akhirnya Abraham mengerti bahwa tanah air yang dijanjikan oleh Tuhan bukanlah tanah air secara fisik yang kelihatan, tetapi adalah tanah air surgawi yang dibuat oleh Allah sendiri. Ibrani 11 ayat yang ke-16. Untuk ketaatannya tersebut, Abraham disebut sebagai bapak orang beriman. Artinya, iman yang dimiliki oleh Abraham tersebut hendaklah menjadi teladan buat orang-orang yang percaya, agar iman yang dimiliki itu adalah iman yang benar, yaitu iman dalam tindakan, dan bukan hanya iman di dalam tataran pikiran saja. Saudara, ayat di dalam Galatia 3 di atas menegaskan dengan kalimat yang sangat jelas bahwa iman yang dihidupi secara benar akan menghasilkan mereka itulah yang akan disebut sebagai anak-anak Abraham. Jadi jelasnya jika seseorang tidak bersedia untuk melakukan kehendak Bapa dalam dirinya seperti yang Abraham telah lakukan kepada Tuhan, berarti iman yang dimiliki adalah iman yang tidak sejati atau bisa disebut sebagai iman yang palsu. Dalam ayat di atas dituliskan sebuah frase, jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman. Frase ini menggunakan bahasa asli Yunani koine adalah ginoskete araoti oi ekpisteos. Kata ini sebenarnya lebih tepat diterjemahkan sebagai ketahuilah karena iman yang keluar secara nyata. Jadi yang dimaksud ayat ini adalah iman yang diwujudkan dalam hal-hal yang muncul di dalam kehidupan seseorang. Jadi ini pasti bukanlah iman yang hanya dalam tataran angan-angan, harapan, ataupun keinginan semata, melainkan iman yang tercermin dalam tindakan yang seperti yang pernah dilakukan oleh Abraham. Maka barulah orang seperti ini disebut sebagai anak Allah. Secara kontekstual, ayat di atas sebenarnya menggambarkan Paulus yang menegur jemaat Galatia karena mereka justru mengisi iman mereka dengan harus melakukan hukum-hukum Taurat. Saudara, Abraham sendiri tidak pernah mengerti apa itu Taurat, karena memang di zaman Abraham Taurat yang tertulis itu belum ada. Jadi oleh karenanya, orang Kristen pun harus menunjukkan imannya dengan cara bersedia untuk memiliki kehidupan yang mengikuti teladan dari Tuhan Yesus Kristus. Karena teladan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah ketaatan secara total. Ketaatan sepenuhnya kepada semua kehendak Allah. Oleh karena itu secara rohani orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus itu secara iman yang benar adalah harus memiliki iman seperti Abraham. Kehendak Bapa di dalam diri Abraham adalah meninggalkan tanah airnya di Ur Kasdim menuju tanah air yang dijanjikan oleh Tuhan yang Abraham sendiri belum tahu bentuk dan tempatnya di mana. Tanah airnya itu artinya akan menjadi milik pusakanya, dan Abraham memilih untuk menuju tanah air yang disediakan Allah sendiri baginya dengan cara bersedia untuk mengambil keputusan untuk meninggalkan tanah air di dunia ini. Seperti pilihan Abraham, begitulah Tuhan Yesus meminta kita untuk memilih apakah dalam rentan waktu kita hidup di dunia ini, kita ini memilih untuk tetap berada di tanah air kita di dunia ini, atau kita mengarahkan pandangan kita ke arah tanah air yang disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus.
Seperti Abraham yang tidak tahu tanah air yang akan dituju, begitulah kira-kira kita juga sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus diminta untuk mengarahkan hidup kita kepada tanah air yang benar, yaitu tanah air di surga yang kita saat ini tidak pernah tahu seperti apakah bentuknya dan di mana tempatnya. Seperti Abraham yang percaya kepada kehendak Allah sehingga dia bertindak untuk meninggalkan tanah air di dunianya, yaitu Ur Kasdimnya, untuk menuju tanah air surgawi. Begitulah kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Iman kita itu harus diwujudkan dalam tindakan dengan bersedia meninggalkan kenyamanan kita di dunia ini dan segala keinginannya. Lantas mulai mengarahkan pandangan dan berjalan menuju tanah air yang disediakan oleh Tuhan Yesus di surga. Saudara, kehendak Bapa di dalam Tuhan Yesus ini terekam jelas di dalam pengajaran Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit yang meminta kita agar kita mengumpulkan harta di surga dan jangan mengumpulkan harta di bumi. Matius 6 ayat 19-20. Tuhan Yesus seolah menegaskan kembali bahwa sia-sia jika jangkauan pandang kita hanya kita letakkan pada kepuasan, kebahagiaan, dan kesuksesan di dunia ini. Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa harta di dunia dan keinginan di dunia itu bersifat sementara, dan kita justru harus mengarahkan kepada iman yang sejati, yaitu mau meninggalkan kecintaan kita pada dunia ini dan segala yang kita miliki di dunia ini dan mulai mengarahkan pada kehidupan kita yang sebenarnya, yaitu di tanah air surgawi yang dijanjikan dan dibangun oleh Tuhan sendiri. Ini adalah iman yang sejati, yaitu di mana seseorang meninggalkan kecintaannya kepada dunia ini dan mulai mengumpulkan harta sejatinya di dalam surga. Iman yang sejati bukan berbicara masalah persetujuan pikiran, tapi iman yang sejati berbicara tindakan kita. Tindakan kita yang mau meninggalkan semua yang kita miliki dan kita kasihi di dunia ini supaya kita mendapatkan harta yang sesungguhnya, yaitu Tuhan dan kerajaannya. Saudara, hal ini bukan berarti kita lantas semuanya menjadi seorang pendeta atau aktivis gereja, bukan demikian. Tetapi kita tetap bisa menjadi orang-orang dengan profesi atau keseharian yang sama seperti saat ini. Tetapi cara pandang kita terhadap dunia dan keinginannya harus sudah mulai berubah. Harta, kekayaan, dan kehormatan bukan lagi menjadi sesuatu yang harus kita kejar dengan berbagai macam cara. Tetapi kalaupun kita diberkati dengan berkat materi yang melimpah, kita tidak seharusnya menjadikan hal itu sebagai kebanggaan diri kita. Apalagi kita pakai menjadi ajang pamer dan kesombongan diri kita. Tidak bisa demikian. Yang kita miliki haruslah nantinya benar-benar kita pakai untuk membela nama Tuhan dan kerajaannya. Sehingga kita walaupun memilikinya, tetapi tidak membuat kita merasa menjadi orang yang sombong dan merasa memiliki itu semuanya. Namun saudara, jika kita tidak diizinkan untuk memiliki harta yang banyak pun, hendaknya kita tidak merasa sebagai orang yang tidak sukses, merasa menjadi orang yang gagal, ataupun merasa menjadi orang yang tidak diberkati Tuhan. Tidak boleh demikian. Seharusnya kita memiliki cara pandang bahwa kita tidak diizinkan oleh Tuhan untuk mengejar hal-hal di dunia ini dengan segala macam cara. Sampai ada beberapa orang yang sampai mengorbankan integritas dirinya sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, yang seharusnya beriman secara benar, tetapi tidak demikian, melainkan mengejar harta, kehormatan, dan pengakuan dari manusia yang lain. Harta, kekayaan, dan rasa ingin dihormati adalah hal-hal yang lumrah dicari orang-orang dunia ini, tetapi menjadi tidak lumrah jika seseorang yang mengaku beriman kepada Tuhan Yesus Kristus justru masih ingin memiliki dunia yang ada sekarang ini. Yang memprihatinkan justru ada beberapa orang yang memanfaatkan Tuhan dan kuasanya supaya bisa mendapatkan hal yang menurutnya dia baik, indah, dan yang dia inginkan. Dan dia merasa Tuhan harus seolah-olah punya utang untuk memberkatinya supaya dia bisa mendapatkan apapun keinginannya tersebut. Bahkan ada gereja-gereja dan mereka yang mengaku hamba Tuhan yang nyata-nyata mengajarkan bahwa orang yang dikasihi Tuhan adalah orang yang berhasil secara materi di dunia ini. Saudara, ini benar-benar adalah hal yang menyesatkan. Jadi saudara,
Jangan pernah menganggap bahwa dunia ini dan segala isinya adalah pelabuhan terakhir kita. Kita harus mulai bertindak seperti Abraham yang bersedia meninggalkan Ur Kasdim kita menuju tanah surgawi kita. Saudara, waktu kita sangat singkat di dunia ini. Oleh karena itu segera kumpulkan harta di surga, bukan di bumi ini. Ingat bahwa jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada di dalam orang itu. Oleh karena itu, mari kita berubah. Berubah menjadi seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Sebelum kita menyelesaikan renungan harian ini, saya ajak Bapak Ibu untuk berdoa. Tuhan Yesus, mari didik kami Tuhan, supaya kami mengarahkan hidup kami benar-benar. Kami mengarahkan kehidupan kami kepada pelabuhan terakhir kami, yaitu di dalam kerajaan Allah dan kebenarannya. Supaya ketika kami di bumi ini, kami benar-benar bisa melaksanakan kehendak Bapa, dan bukan malah membuat hidup kami mencintai dunia ini. Terima kasih Tuhan. Demikianlah doa dan permohonan kami yang kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya Tuhan katakan amin. Sampai di sini dulu renungan harian kita. Kita akan bertemu di dalam renungan harian kita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.